Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Syarat posisi anatomi yang pertama, berdiri dengan tegak, dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Yang kedua, kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan ke depan. Dan yang ketiga, kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Selanjutnya, bidang gerak terdapat 3 macam. Yang pertama, bidang sagittal atau anterio-posterior adalah bidang gerak vertikal yang melewati badan dari depan ke belakang, sehingga membagi badan menjadi bagian-bagian kiri dan kanan. Yang kedua, bidang frontal. Bidang frontal atau lateral atau koronal adalah bidang vertikal yang melewati badan, sehingga menjadi bagian anterior atau depan dan posterior atau belakang. Dan yang ketiga, bidang transversal. Bidang transversal atau melintang atau horizontal adalah bidang horizontal yang melewati badan sehingga membagi badan menjadi bagian superior atas dan interior bawah. Selanjutnya, kemungkinan bidang gerak berdasarkan gerak. Gerakan pada bidang sagittal. Pertama, fleksi pada sendi adalah mengecilkan sudut antara dua segmen yang bertemu pada sendi tersebut. Yang kedua, ekstensi. Kebalikan dari fleksi dan memperbesar sudut. Yang ketiga, hiperekstensi, melebihi ekstensi. Selanjutnya, gerakan pada bidang frontal. Yang pertama, abduksi. Terjadi bila bagian badan bergerak menjauhi garis tengah badan di dalam bidang frontal dan berputar pada sumbu anterior-posterior. Dan yang kedua ada adduksi. Kebalikan dari abduksi, yaitu bagian badan bergerak ke arah garis tengah badan, kecuali terjadi pada telapak tangan dan kaki. Yang terakhir yaitu gerakan pada bidang transversal. Yang pertama, rotasi, adalah putaran ke kiri dan ke kanan pada putaran kepala dan togo. Dan yang kedua, pronasi, adalah gerakan lengan bawah atau tangan ke arah dalam atau medial dengan bahu yang tetap. Yang ketiga ada supinasi, adalah gerakan tangan dari sikap anatomi ke arah luar. Selanjutnya, contoh kemungkinan gerak tari dalam keseluruhan bidang gerak. Yang pertama, bidang sagittal. Pada gerak tari melenggang ini, pada tangan bagian kanan terdapat ekstensi di mana tampak tangan tersebut memperbesar sebuah sudut dari berbagai sendi, sedangkan tangan bagian kiri memperkecil sudut atau disebut dengan fleksi. Selanjutnya, gerakan yang terdapat pada tangan kanan yaitu disebut dengan hiperekstensi karena posisi tangan bergerak melebihi ekstensi. Kemudian pada bidang frontal terdapat pada bagian badan terlihat posisi badan bergerak menjauhi garis tengah badan di dalam bidang frontal yaitu disebut dengan abduksi. Setelah posisi badan menjauhi garis tengah badan, kemudian terlihat posisi badan kembali seperti awal disebut dengan adduksi. Dalam bidang transversal terlihat pada bagian kepala yang berputar ke kiri dan ke kanan itu disebut dengan rotasi. Nah, dan gerak pronasi terlihat pada lengan bawah ke arah dalam dengan posisi bahu yang tetap. Dan supinasinya terlihat pada perubahan posisi anatomi mengarah keluar. Selanjutnya, persendian. Pengertian persendian. Sendi adalah pertemuan antar satu tulang dengan tulang yang lainnya atau hubungan antar tulang-tulang. Sendi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu sinartrosis dan diartrosis. Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerak, karena kedua ujung tulang dihubungkan oleh jaringan pengikat, misalnya tulang selangka dan tulang tengkorak. Sedangkan diartrosis adalah hubungan antara tulang yang memungkinkan adanya gerak. Sinartrosis terbagi dua, yaitu sinkrodosis dan sinfibrosis. Sinkrodosis yaitu kedua ujung tulang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan atau kartilago yang memungkinkan adanya sedikit gerak. Pengelompokan persendian. Yang pertama, sendi peluru. Berhubungan dengan perantaraan sebuah sendi bahu, yaitu sebuah sendi peluru yang memungkinkan gerak-gerik yang luas. Yang kedua, sendi engsel. Adalah suatu gerakan pada persendian yang memperkecil sudut. Pada sendi siku, lengan kanan, pergelangan tangan kanan dan kiri, ruas jari tangan kanan dan kiri, serta lutut kiri dan kanan. Yang ketiga, sendi putar. Rotasi atau perputaran, yaitu gerakan sekeliling sumbu panjang suatu bagian dari tubuh. Rotasi lateral yang menjauhi median. Pada sendi putar, di leher yaitu kepala berputar ke kanan menjauhi median, serta pada pergelangan kaki kanan berputar ke kanan keluar menjauhi median. Yang keempat yaitu sendi pelana. Kedua ujung tulang membentuk pelana, mempunyai dua poros, gerakan dapat bervariasi. Contoh, gerakan ibu jari, tulang-tulang jari. Yang kelima, sendi geser atau sendi rata. Kedua ujung tulang agak di atas sehingga menimbulkan geseran. Geraknya bervariasi terbatas, contoh tulang karpal.
Dan yang keenam, sendi kondiloid. Tulang yang satu oval masuk ke dalam lekukan yang berbentuk elips. Gerakan kiri kanan maju mundur, contoh pergelangan kaki. Selanjutnya yaitu contoh kemungkinan gerak tari dalam persendian. Yang pertama, terlihat pada gerakan tangan kiri dan tangan kanan yang menekuk sehingga tampak memperkecil sudut. Itu dinamakan dengan sendi engsel. Selanjutnya, yang kedua yaitu pada gerakan tangan yang memutar dari arah kiri ke arah kanan, kedua tangan bergerak secara luas. Itu dinamakan dengan sendi peluru. Selanjutnya, pada gerakan yang ketiga ini terlihat pada bagian tangan, tepatnya pada ibu jari yang memutar atau melentik. Sendi yang terdapat di sana yaitu sendi pelana. Selanjutnya, sendi yang terdapat pada gerakan 4 dan kelima ini terlihat pada pergelangan tangan yang menggeserkan dari arah kiri menuju arah kanan. Di sana terdapat sendi geser, dan kepala yang mengikuti arah tangan beserta leher yang memutar terdapat sendi putar. Selanjutnya yang keenam terlihat pada tulang kaki yang bergerak maju dan mundur, itu dinamakan dengan sendi kondiloid. Selanjutnya yaitu titik keseimbangan. Pengertian titik keseimbangan. Titik berat badan adalah titik yang menentukan bagaimana keseimbangan badan seseorang. Artinya, letak atau posisi titik berat badan akan menentukan bagaimana keseimbangan badan seseorang. Letak titik berat badan. Posisi yang tepat pusat gaya berat bervariasi menurut bentuk tubuh, umur, dan jenis kelamin. Yang pertama wanita, 55% dari tinggi badan. Yang kedua pria, 56% dari tinggi badan. Kemudian garis berat badan. Garis berat badan adalah garis vertikal yang melalui titik berat badan. Garis gravitasi pada saat berdiri biasa dapat dilihat yaitu bagian tubuh lurus dan seimbang secara baik. Sepintas persis di belakang telinga, melalui bahu, di tengah pinggul, dan membentang terus di muka pergelangan kaki dan melalui telapak kaki. Kemudian faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Yang pertama, tingginya letak titik berat badan. Semakin tinggi letak titik berat badan, semakin tidak stabil keseimbangan dan semakin sulit menjaga keseimbangan. Semakin rendah titik berat badan, maka keseimbangan akan semakin stabil. Yang kedua, luas tapak penumpu. Luas tapak penumpu adalah bagian badan yang bersentuhan dengan permukaan dasar penumpu dan daerah yang berada di antaranya. Semakin luas tapak penumpu, semakin stabil keseimbangan badan. Semakin kecil luas tapak penumpu, semakin sulit menjaga keseimbangan badan. Yang ketiga, letak garis berat. Sebuah objek hanya akan tetap berada dalam keseimbangan apabila selama garis berat badan jatuh di dalam dasar penumpu. Bila gaya yang dilawan hanya gaya gravitasi, maka semakin dekat garis berat pada pusat dasar penumpu, makin stabil keseimbangan. Semakin dekat garis berat ke tepi dasar penumpu, semakin tidak stabil keseimbangan. Apabila garis berat badan keluar dari garis dasar penumpu, maka keseimbangan akan hilang dan harus membuat dasar penumpu yang baru. 4. Berat sebuah objek. Semakin berat sebuah benda, semakin stabil keseimbangannya. Semakin ringan sebuah benda, semakin tidak stabil keseimbangannya. 5. Gesekan. Semakin besar gesekan, semakin stabil keseimbangan. Semakin kecil gesekan, semakin tidak stabil keseimbangan. 6. Posisi segmen-segmen. Apabila posisi segmen-segmen dari suatu benda tersusun satu di atas yang lainnya, dan garis berat melalui titik tengah dari segmen tersebut, maka keseimbangan akan lebih stabil. 7. Pandangan dan psikologis. Pandangan akan mempengaruhi keadaan psikologis. Hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan. 8. Faktor fisiologis. Apabila alat keseimbangan seseorang mengalami gangguan seperti vestibular atau alat keseimbangan yang ada pada bagian dalam telinga, maka akan mempengaruhi keseimbangan pada seseorang. Selanjutnya, kemungkinan gerak tari dalam titik keseimbangan. Bisa dilihat di sana, posisi badan penari tidak tinggi tetapi melakukan pitung 2-1, maka posisi badan penari seimbang dan stabil. Walaupun luas penumpu penari hanya menggunakan satu kaki, tetapi tetap stabil. Jika penari menggunakan gerakan loncat dan menumpu dengan hanya satu kaki, kemungkinan penari akan tidak stabil. Kemudian, penari melakukan gerak gesekan kecil pada tangan, sehingga tampak posisi badan penari masih stabil, dan letak garis berat penari masih stabil. Jika penari melakukan sebuah gesekan terlalu besar, maka posisi tubuh penari akan tidak seimbang. Selanjutnya, terlihat di sana pandangan psikologis penari fokus pada gerakan yang sedang ditampilkan, dan posisi segmen-segmen penari tepat. Jika dia menggunakan benda, maka posisi segmen tidak stabil.
Dan juga terlihat posisi penari pada saat ini tidak ada faktor fisiologis yang menghambat.